Mengatasi cuaca ekstrem, modifikasi cuaca dilakukan BPP Teknologi dan TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawatnya untuk melakukan penyemaian awan. Penyemaian menggunakan garam sebanyak 2,4 ton ke konsul garam. Pada ketinggian 10.000 sampai dengan 12.000 kaki, pesawat CN-296 menaburkan garam ke awan yang berpotensi mengakibatkan hujan di daerah Selat Sunda, Ujung Kulon, dan Lampung, agar hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini untuk mengurangi resiko banjir seperti yang terjadi di Jabodetabek pekan ini. Operasi modifikasi cuaca ini kerjasama TNI Angkatan Udara, BPP Teknologi, dan BNPB. Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir sedalam setengah meter. Untuk sementara, pemakaman tidak bisa digunakan. Beginilah kondisi Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir menenggelamkan seluruh pemakaman para pahlawan ini dengan ketinggian 50-1 meter. Karena ketinggian air, untuk sementara tidak bisa digunakan untuk memakamkan lagi. Dan para keluarga yang biasa ziarah juga tidak bisa melakukan doa di makam ini. Hujan yang lebat sangat tinggi, sementara semua makam terendam air karena debit air yang sangat meluap. Ya sementara ini perawatan ya cuma membersihkan sampah-sampah yang masuk ke dalam lah, belum bisa bersihin rumput dan macamnya belum bisa saat ini, karena mengingat kondisi yang seperti ini. Sementara itu beberapa titik di wilayah Kota Pekalongan, air masih menggenangi pemukiman warga setinggi 80-1 meter. Banjir masih merendam di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, atau sebanyak 10 kelurahan. Kita akan melihat bagaimana kondisi di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Suryono di sana. Suryono, saya melihat Anda saat ini berada di kawasan pengungsi. Apakah mereka korban banjir di sana? Baik, selamat malam. Kondisi banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah belum juga surut. Bahkan di beberapa lokasi masih di atas 1 meter. Seperti terlihat, saya sedang berada di lokasi pengungsian di salah satu tempat namanya gudang pertemuan di daerah Jalan Ahmad Yani, Wiradesa Pekalongan. Ini sekitar 300 orang masih mengungsi di sini. Ini terdiri dari bayi, anak-anak, kemudian manula. Selain itu juga ada sekitar 3.000-an pengungsi yang masih bertahan di sekitar 40 lokasi di kota dan Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, untuk kondisi banjir sendiri belum menunjukkan surut karena ada beberapa faktor. Selain penyerapan sudah tidak ada lagi, faktor kemudian hujan masih turun terus dengan intensitas cukup tinggi, kemudian air tidak bisa mengalir ke laut karena laut juga kondisinya rob. Sementara pompa yang ada di beberapa lokasi ini tidak bisa berfungsi maksimal karena over capacity. Demikian, Mas. Apa yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatasi banjir yang sudah berjalan beberapa waktu ini? Ya, memang banjir kali ini banjir yang paling besar di sepanjang sejarah ini karena biasanya tidak terlalu lama, namun ini sudah hampir sebulan sebanjir melanda di kota dan Kabupaten Pekalongan ini. Pemerintah kota juga sudah melakukan upaya dengan penanggulangan atau penanggulan di beberapa lokasi di bibir pantai, namun belum bisa mengatasi banjir. Beberapa puluhan pompa bahkan sudah dikerahkan, namun permukaan air masih paling turun 5-10 cm. Sementara kedalaman air di dalam rumah warga ini berkisar antara 30-50 cm, sehingga praktis mereka masih seperti ada di pengungsian ini. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas di rumah. Mereka tetap bertahan di pengungsian karena tidak bisa melakukan aktivitas apapun di rumahnya. Gitu, Mas. Oke, baik. Suryono melaporkan langsung dari Pekalongan. Mudah-mudahan segera teratasi. Ya, tidak hanya karena curah hujan, banjir di sejumlah kota di Jawa Tengah, termasuk di Pekalongan yang baru kita lihat tadi, karena terjadinya penurunan muka tanah. Apakah benar demikian? Kita akan berbincang langsung dengan peneliti Geodesi ITB, Heri Andreas. Bung Heri, selamat malam. Ya, jadi Bung Heri Andreas dan kawan-kawan ini meneliti bahwa terjadi penurunan muka tanah yang mengerikan di Jawa Tengah. Bagaimana Bung Heri hasil penelitiannya? Ya, memang betul ya, di Pekalongan ya, kita bicara Pekalongan itu memang tanahnya setiap tahun turun ya.
mulai dari 1 cm bahkan hingga ada yang bisa mencapai 19 cm per tahun ya. Jadi bisa dibayangkan ya setiap tahunnya turun 19 cm, kalau kita berbicara 10 tahun, 20 tahun ya akan turun terus ya. Akhirnya karena Pekalongan itu daerah dataran rendah ya, akan lebih rendah dari laut, akan sebagian juga lebih rendah dari sungai gitu ya. Jadi terjadilah banjir seperti yang kita saksikan saat ini ya. Oke, selain Pekalongan yang baru kita lihat barusan, daerah mana lagi di Jawa Tengah yang mengalami penurunan muka tanah paling parah? Ya, kita lihat Semarang itu ya salah satu yang paling parah ya. Kemudian Demak itu juga lumayan. Kemudian nanti ya ke depannya Kendal gitu ya. Hampir seluruh dari Pantura Jawa Tengah itu ya nanti ke depannya akan cukup parah kelihatannya tanahnya turunnya ya. Apa penyebabnya? Apakah pembangunan yang tidak seimbang dengan alam atau karena pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan dengan pesat di Jawa Tengah? Ya, jadi kalau kita berbicara faktor penyebabnya itu ada 7 ya. Kemudian 2 diantaranya adalah faktor alamiah, sementara 5 sisanya adalah faktor antropogenik ya. Nah, yang faktor alamiah itu memang ada kompaksi alamiah namanya. Secara alamiah itu di sedimen muda itu tanahnya turun. Kemudian faktor tektonik ya, tetapi itu kecil lah, itu 1 cm, 2 cm. Nah, sisanya yang antropogenik itu salah satunya akibat eksploitasi air tanah berlebihan, faktor beban infrastruktur ya. Kemudian kalau di situ ada eksploitasi migas juga berpengaruh ya, pengeringan lahan gambut juga berpengaruh. Nah, untuk kasus di Jawa Tengah ini ya kelihatannya kombinasi antara kompaksi alamiah dengan eksploitasi air tanah yang berlebihan ya. Kita temukannya itu ya. Oke. Akibat penurunan muka tanah ini ada kawasan atau area tertentu yang sudah hilang, tidak kita lihat lagi, sudah tertutup oleh muka laut? Ya, sebenarnya sudah ada ya, di Pekalongan sudah ada, kemudian di Semarang sudah ada, di Demak sudah ada. Bahkan bicara kita di Jakarta, di Jawa Barat sudah ada yang hilang ya, beberapa desa. Nah, cuman mungkin kurang diekspos ya. Menarik ya, di Pekalongan saat ini 2 desa itu sudah terputus koneksinya ke daratan ya. Di situ ada desa Simonet, desa Api-Api. Nah, ini udah tidak bisa lagi kembali ke darat, akhirnya direlokasi ya. Nah, kedepannya itu bakal cukup banyak lagi yang pelan-pelan hilang gitu ya. Dan itu kita bicaranya tidak hanya di Jawa, bicaranya bisa di seluruh pesisir Indonesia ya. Oke, ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi penurunan muka tanah ini, Bung Heri? Ya, kalau tadi bicara faktor penyebab yang antropogenik ya, nah kita berbicara yang peran manusia ya antropogenik itu. Tentunya harusnya kita bisa siasati lah atau kita bisa tangani. Dan ujung-ujungnya ke water management ya, bagaimana mengurangi eksploitasi air tanah ya, ke arah situ ya. Kemudian tata ruang yang kita desain lebih bagus. Jadi water and land management lah, itu solusinya sebenarnya singkatnya seperti itu, Mas Latif. Oke, hasil penelitian ini sudah pernah disampaikan ke otoritas terkait untuk diterapkan? Ya, sebenarnya saya sudah sampai ke Bappenas ya, ke Kementerian PUPR, dan saya juga anggota Pokja Nasional Mitigasi Adaptasi Penurunan Tanah di wilayah pesisir di Indonesia ya. Kita temukan ada 112 kabupaten kota yang punya masalah di pesisir ini, masalah tenggelam ini ya. Tetapi Pokja baru dibentuk 1 tahun terakhir ya, jadi belum banyak kerjanya lah. Mudah-mudahan ke depannya ya ada lah. Saya mengerti lah bahwa agak sedikit lambat ya karena ya ada COVID dan lain-lain ya. Tapi kita lihat ke depannya lah. Oke, mudah-mudahan keinginan kita tidak ada kawasan lagi yang hilang karena penurunan muka laut. Bung Heri Andreas, peneliti geodesi ITB, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Kapolri mengeluarkan surat edaran terkait penerapan Undang-Undang ITE. Kami segera kembali.